Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan bisa hadir ke majelis ilmu ini, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, dan majelis yang bisa menyebabkan kita, merupakan salah satu penyebab untuk kita bisa masuk surganya Allah. Kita bersyukur sekali karena Allah memilih kita untuk bisa hadir. Semoga Allah terus menolong kita agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita mengambil hikmah dari salah satu kisah yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari perang Badar, dari perang Badar. Perang Badar ini terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi terjadinya itu Nabi tahun ini misalnya pindah dari Mekah ke Madinah, tahun depan itu langsung langsung ditantang perang oleh orang kafir Quraisy, Sebelumnya memang ada peperangan kecil-kecil ya, tapi perang Badar ini merupakan perang yang besar dan perang yang pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perangnya. Karena baru berbenah di Madinah, ya bisa dibayangkan ya, jumlah orang Islam saat itu masih sedikit ya, masih sedikit. Yang ikut perang itu hanya 300-an orang ya, 300-an orang. Ada yang mengatakan 333, ada yang mengatakan 335, yang pasti tidak sampai 350. Sedangkan pasukan musuh itu ada 1000 lebih ya. Ada 1000 lebih terlatih ya, karena memang orang-orang Quraisy itu terbiasa berperang, memang terbiasa berperang. Lalu peralatan perangnya ya sangat sederhana di pihak orang Islam, sedangkan di pihak orang kafir Quraisy itu peralatan perangnya sangat lengkap ya. Ada onta, ada kuda, ada peralatan perang yang lainnya. Dan juga perbekalan yang dibawa oleh umat Islam saat itu sangat kurang ya. Sangat kurang. Sedangkan perbekalan orang-orang kafir Quraisy itu melimpah ruah ya, melimpah ruah. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi berdoa kepada Allah. Nah, ini kita tidak akan menyampaikan bagaimana jalannya perang di kesempatan malam ini, tapi kita akan mengambil hikmah dari kejadian perang ini ya. Untuk apa diambil hikmah? Untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kondisi yang sangat sempit seperti itu, Nabi memohon kepada Allah, Nabi berdoa setiap hari. Doanya Nabi itu adalah Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Artinya, ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku
Jadi Nabi menagih janjinya Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi umat Islam. Jadi Nabi langsung menagih janjinya Allah. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Nah itu. Jadi Nabi, sekali lagi Nabi menagih janjinya Allah. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah atau mengalami kekalahan, niscaya tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu, berdoa seperti itu? Karena waktu itu memang umat Islam sangat sedikit. Memang baru pindah dari Mekah ke Madinah. Baru pindah. Baru dapat 1 tahun. Baru dapat 1 tahun. Yang banyak itu yang masuk Islam ya anak-anak yang tidak ikut berperang ya pasti. Karena Nabi melarang anak-anak itu ikut berperang. Jadi Nabi berdoa seperti itu dan Allah mengabulkannya. Allah mengabulkan doa Nabi itu diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-Anfal ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Artinya ingatlah. Jadi ini suatu hari lagi Allah mengingatkan kepada Nabi, kepada umat Islam, ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, kepada Allah. Lalu diperkenankannya bagimu. Jadi permintaan tolong itu tadi yang disampaikan Nabi di perang Badar tadi itu diperkenankan oleh Allah. Lalu Allah berfirman lanjutannya, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, berdatang berbondong-bondong. Jadi ada 1000 malaikat menurut Allah, menurut penjelasan Allah di Quran surat Al-Anfal ayat 9 ini yang menolong Nabi, ikut berperang bersama Nabi. Kalau malaikat kan nggak bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang kafir. Tapi waktu itu umat Islam sudah bisa merasakan langsung bahwa ada orang kafir itu tiba-tiba jatuh gitu ya. Tidak ada yang menyerangnya, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba luka gitu dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Para malaikat ikut berperang bersama Nabi dan bersama umat Islam saat itu. Itu merupakan pertolongan Allah. Pertolongan Allah berupa malaikat-malaikatnya. Lalu lanjutan ini penjelasan Allah bahwa Allah mengabulkan permohonan Nabi di perang Badar itu di Quran surat Al-Anfal ayat ke-10, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim." Dan Allah tidak menjadikannya atau mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar menjadi tentram karenanya. Jadi Allah mengirimkan itu para malaikat, 1000 malaikat tadi itu agar agar orang-orang Islam itu merasa gembira ya dan tentram hatinya, tidak takut menghadapi musuh yang lebih banyak. Toh dibantu oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya yang jumlahnya 1000. Berarti tentaranya Islam waktu itu 1300 lebih ya, 1000 malaikat, 300-nya berupa manusia, yaitu umat Islam. Dan yang malaikat ini enggak kelihatan oleh siapa? Oleh orang kafir. Makanya dengan mudah orang Islam saat itu memenangkan peperangan, ya. Lanjutan dari ini ayat ini artinya dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Jadi bukan karena kehebatan tentara Islam sehingga bisa memenangkan peperangan itu. Bagaimana bisa hebat wong jumlahnya cuma 300-an? Bagaimana bisa hebat wong peralatan perangnya sangat sederhana dan perbekalan perangnya juga sedikit, terbatas sekali. Hanya karena pertolongan Allah lah sehingga umat Islam saat itu bisa memenangkan perang Badar, yaitu perang Badar. Nah, hikmah yang pertama itu yang bisa kita ambil kejadian ini tadi, bahwa kekuatan doa itu sangat dahsyat, gitu.
sangat dahsyat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh berlepas diri dari berdoa kepada Allah. Kita bekerja keras, ya tetap kita bekerja. Menunjukkan tadi itu loh, umat Islam tetap pergi ke medan perang. Itu menunjukkan apa? Mereka bekerja. Bukan mereka, ya Allah, bunuhlah umat kafir Quraisy itu dengan tentaramu, dengan apa? Dengan malaikatmu. Bukan seperti itu, tapi Nabi dan para sahabatnya yaitu datang ke tempat perang, mereka berperang. Itu menunjukkan itu bekerja gitu. Nah, karena bekerja, karena berdoa, maka Allah menolong lewat tentara-tentara yang berupa malaikat tadi. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita harus bekerja, kita harus berusaha, dan kita berdoa ya. Maka nanti pertolongan Allah akan datang. Dan kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Kalau Allah sudah mengizinkan, maka pasti terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti tidak terjadi. Jadi yang kita butuhkan itu adalah cintanya Allah dan izinnya Allah. Oleh karena itu kita berusaha terus ya. Kita bekerja keras, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Jangan sampai kita tidak bekerja, jangan sampai kita tidak berdoa. Kalau kita sudah bekerja keras, kita berdoa, lalu Allah menolong kita, maka semua yang tidak mungkin pasti mungkin ya. Pasti mungkin. Lalu hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, nanti pelan-pelan kita sampaikan hikmah dari perang Badar ini. Sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Bahwa Nabi itu, yang kedua, Nabi itu bermusyawarah, menerima pendapat dari para sahabat. Walaupun Nabi itu seorang Nabi dan menerima wahyu, tapi kalau wahyu tidak turun saat itu dan ada pendapat yang sangat baik, maka Nabi pasti menerimanya, tidak malu-malu untuk menerimanya. Jadi itu menunjukkan apa? Nabi suka bermusyawarah dan Nabi suka mendengarkan pendapat orang lain yang baik-baik, pendapat yang baik. Ini contohnya. Ketika perang Badar itu tadi, umat Islam yang dipimpin Nabi sudah sampai di lembah Badar. Nah, makanya itu perangnya terjadi di lembah Badar, makanya disebut perang Badar. Itu perang Badar. Ketika sampai di lembah Badar itu, di mana di situ terdapat sumber mata air ya, maka Nabi memerintahkan untuk tinggal di situ ya. Tentara Islam untuk tinggal di situ, berhenti di situ dan beristirahat di situ. Karena apa? Karena dekat dengan sumber air. Lalu ada salah seorang sahabat yang ahli strategi perang, yang pandai sekali ahli strategi perangnya, yaitu Kahab bin Abu Munzir Ibnu Munzir radhiyallahu an. Kahab Ibnu Munzir radhiyallahu an menghampiri Rasulullah. Lalu beliau bertanya atau menyampaikan pendapat dengan sopan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau sekarang gitu ya, saya minta maaf, saya ingin bertanya, itu misalnya seperti itu. Nabi mendengarkan pertanyaan dari sahabat ini, Kahab bin Munzir radhiyallahu an. Maka Kahab ini menyampaikan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, apakah pemilihan tempat ini, mukim ini, yang dekat lembah Badar ini, itu wahyu dari Allah, ataukah pemilihan Nabi sendiri, pendapat Nabi sendiri untuk strategi perang? Pertanyaan ini apa maksudnya? Para hadirin sekalian, para sahabat itu sangat menghargai, sangat sami'na wa ata'na, sangat mendengarkan dan taat apabila itu merupakan perintah dari Allah. Jadi andaikan tadi itu pemilihan tempat lembah Badar itu merupakan perintah dari Allah, maka sahabat Kahab ini pasti diam sudah. Pasti melaksanakan begitu saja. Karena apa? Karena diperintah oleh Allah. Jadi kita pun harus mengambil hikmah dari ini, bahwa kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada pertanyaan bagi kita. Kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengar dan kita harus taat. Kita harus mengamalkan. Itu kalau sudah perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi ini tadi, pertanyaan Kahab tadi dijawab oleh Nabi. Tempat ini aku pilih, katanya. Lembah Badar ini aku pilih, kata Nabi. Itu berdasarkan pendapat pribadi saya, bukan wahyu dari Allah.
Dan ini menurut saya merupakan strategi perang yang baik karena dekat dengan lembah sumber dari mata air, ya, sumber air. Maka Kahab ini dengan sopan menyampaikan pendapatnya, wahai Rasulullah, maaf, menurut saya pemilihan tempat ini kurang baik. Gitu. Tempat yang lebih strategis menurut saya adalah kita mendekat ke tempat musuh itu, ya, ke tempat musuh, di mana di situ ada sumber air yang sangat banyak, gitu. Lalu kita buat tenda-tenda di situ, kita menginap di situ, kita beristirahat di situ. Malam ini kita membuat lubang-lubang yang banyak, untuk apa? Untuk menampung tempat air, ya. Untuk menampung tempat air. Jadi kita buat lubang yang banyak di sekitar tenda kita, gitu. Lalu kita isi dengan air dari sumber yang banyak itu, kita isi. Setelah penuh, sumber air yang dekat dengan apa? Dengan musuh itu, dengan orang kafir Quraisy itu kita tutup, sehingga apa, mereka tidak punya sumber air ketika berperang. Sedangkan kita punya sumber air yang melimpah ruah yang barusan kita buat itu. Wah, Nabi menganggap ini suatu ide yang sangat cemerlang, strategi yang sangat baik. Maka Nabi tidak tersinggung dengan penyampaian dari pendapat dari sahabat tadi. Malah Nabi memuji Kahab bin Mundir tadi. Beliau bersabda, strategimu sungguh hebat, sungguh baik. Maka mari kita laksanakan. Maka malam itu juga Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuat lubang-lubang untuk diisi dengan air. Nah, dengan seperti itu, maka umat Islam bisa punya sumber air dan akhirnya memenangkan peperangan Badar ini, ya, perang Badar ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada dua hikmah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita itu bisa sukses dunia dan juga sukses akhirat. Bahwa yang pertama, kisah perang Badar ini mengubah, doa itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang menurut kita sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dengan berjuang, dengan bekerja, dengan berdoa, maka Allah mengizinkan kita dan semuanya menjadi mungkin, ya, menjadi terjadi, ya, terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ayo dalam urusan apapun yang baik-baik dalam perjuangan kita hidup di dunia ini, kita harus selalu bekerja keras. Kita harus berdoa dengan khusus kepada Allah, dengan khusyuk kepada Allah. Maka kalau itu sudah kita lakukan, semua urusan kita serahkan kepada Allah. Keputusan yang Allah ambil pasti sesuatu yang paling baik, Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bermusyawarah, ya. Mendengarkan pendapat orang lain. Kalau memang pendapat orang lain itu bagus, tidak melanggar Al-Quran dan hadis, maka harus kita terima. Tidak boleh kita gengsi menerima pendapat orang lain. Kalau memang pendapat itu bagus, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seperti tadi itu, Nabi menerima pendapat dari sahabat. Pendapatnya sendiri ditinggalkan oleh Nabi. Karena apa? Pendapat sahabat tadi menurut Nabi itu lebih baik. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.